Meski Max baru saja bertingkah sangat baik, jujur aku tidak sepenuhnya mempercayainya. Dia seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Selain itu, pertemuan kecil seperti ini biasanya menghindari tamu yang tak diundang. Aku yakin ide ini tidak akan disukai dan tidak perlu menambah kritik dari orang lain. Aku memutuskan untuk menolak usulan Rose. "Oh, terima kasih atas pertimbanganmu, tapi ya, saya setuju," sela seorang wanita. "Saya juga setuju," kata yang lain. Aku mengernyitkan mataku melihat rangkaian kejadian yang tak terduga. Tidak apa-apa meskipun dia orang luar. Aku terkesima. Aku tidak menyangka orang-orang bangsawan yang berkumpul di sini begitu inklusif dan toleran. Aku mencoba mencari cara untuk menghindari situasi yang tak terduga ini ketika seseorang berbicara dan menyelamatkanku. Aku tidak setuju. Ironisnya, Mikaela yang dengan keras kepala menolak gagasan itu. "Bukankah sudah ada pengecualian di pihakmu?" Lanjutnya sambil menatapku dengan dingin. Memang benar aku adalah pengecualian, tapi lucu sekali dia mengatakan hal seperti itu. Namun alih-alih membalas, aku tetap diam dan menerima pendapatnya. "Bukankah ini berbeda? Dalam kasus Lady Florian, aku sudah mendapatkan persetujuan semua orang sebelumnya." Rose menolak. Meskipun aku menghargai kesediaannya untuk memihakku, aku merasa frustasi karena aku ingin Max pergi. Apa yang harus kulakukan? Desahku. 3 orang sudah mengatakan bahwa Max boleh tinggal, dan Mikhail tampaknya satu-satunya orang yang menentang. Kalau terus begini, aku harus mengurus Max selama pesta teh. Kemudian, seseorang yang sejak awal terdiam membuka mulutnya. "Saya juga tidak setuju. Sikap pilih kasih yang bertentangan dengan keadilan hanya akan menempatkan Lady Florian dalam situasi yang sulit. Tolong jangan bertindak seperti itu, Rose." Dia adalah wanita bangsawan yang kutemui di toko pakaian, yang namanya tidak kuketahui. Meskipun niatnya untuk menentang tidak diketahui, semuanya berjalan baik lagi berkat dia. Kurasa kami memiliki kepribadian yang mirip, pikirku, mengingat kesan baik yang dia tinggalkan sebelum aku berbicara. Seperti yang mereka berdua katakan, aku merasa senang bisa diundang ke tempat ini. Dengan penolakanku yang tersirat, Rose menatapku dengan ekspresi kecewa. Tetapi dia mulai bicara. Karena khawatir aku mungkin telah menyakiti perasaannya, aku memutuskan untuk menunjukkan rasa terima kasihku. "Terima kasih sudah perhatian pada pacarku, namun karena dia dulu tinggal di pedesaan, dia tidak terbiasa dengan pertemuan seperti ini," jelasku. "Oh, benarkah begitu?" "Iya, karena alasan itu, kupikir lebih baik dia beristirahat di kereta, bukan?" Aku melirik Max, tetapi dia menatapku dengan tatapan tidak puas. Apakah pria ini merasa tersinggung lagi? Ada apa dengannya? Aku berusaha memberi isyarat kepada Max yang bertingkah seperti anak kecil pemberontak. Saat wanita yang namanya belum ku ketahui itu berbicara lagi. "Baiklah, karena dia adalah pasangan Lady Florian dan ada banyak kamar kosong, aku akan memberinya tempat untuk menunggu." Berkat kebaikan hatinya, akhirnya aku bisa mengetahui siapa dia. "Terima kasih Lady Terence," kataku. "Tidak perlu berterima kasih," jawabnya dengan wajah datar. Kepribadiannya yang dingin malah membuatku semakin menyukainya. Mengingat apa yang baru saja terjadi, Veronica mengernyitkan wajahnya. Apa yang hebat dari pria dengan penampilan lumayan itu? Sampai semua orang terus memberi isyarat pada aku. Dia tidak ingin memberi pria dengan status yang tidak jelas sebuah kamar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia takut Lady Florian akan marah jika dia tidak melakukannya. Dia hanya rakyat jelata rendahan, betapa bodohnya, pikirnya. Namun saat memikirkan penampilan Max, Veronica bisa merasakan wajahnya memanas. Dia buru-buru menoleh ke arah Mikhail. Meski dia tampak sedikit lelah, itu justru menonjolkan parasnya yang rupawan.
Seperti dugaanku, dia memang tidak setampan Tuan Mikhail. Tapi mata Veronica menyipit saat melihat orang yang sedang ditatap Mikhail. Seperti yang diduga, dia membuat Tuan Mikhail tidak nyaman. Pada saat itu, dia mendengar suara lembut. "Lady Veronica, tehnya harum sekali." Mikhail tersenyum padanya. Veronica menjawab dengan tersipu. "Oh, aku senang kamu menyukainya." Mikhail yang tersenyum pada Veronica melirik Jubilian untuk melihat reaksinya. Sekarang dia pasti iri pada Veronica, kan? Benar saja, dia bisa melihat Jubilian mendesah sambil menatap mereka. Sudut mulut Mikhail terangkat saat melihatnya. "Sudah kuduga, tidak peduli seberapa keras kau mencoba, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku." Tanpa sadar, aku mendesah saat melihat Lady Terence tersipu. Dari sekian banyak orang, kenapa dia akhirnya menyukai Mikhail? Aku ingin menghentikannya agar tidak jatuh ke dalam pengaruh jahat Mikhail. Karena dia ditakdirkan untuk mencintai sang putri, dia tidak bersikap tulus padanya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang tersisa untuk Lady Terence adalah kehancuran. Ya, seperti yang terjadi pada Jubilian dalam novel aslinya. Saat aku bersimpati dengan wanita yang mengikuti jejak diriku di masa lalu, aku menyesap teh dan hampir mengerutkan kening. Kurasa teh ini tidak diseduh dengan benar. Dari aroma dan warnanya, aku tahu itu teh putih. Tetapi teh ini menjadi sedikit pahit karena penggunaan air yang terlalu panas. Aku berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk tutup mulut. Aku hanya akan menyakiti perasaannya jika aku mengatakan sesuatu. Sama seperti yang kulakukan sebelumnya, aku tahu dia tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain padanya. Satu-satunya hal yang tersisa untuk kulakukan sekarang adalah berdoa untuknya. Semoga dia tidak berjalan di jalur menjadi seorang penjahat. Sambil meneguk teh pahit itu, aku berharap dia bisa putus dengan Mikhail tanpa masalah. "Anda bisa menunggu di sini," kata pelayan itu. Max telah dibawa ke ruang tamu lain di rumah bangsawan itu. Dia meminta seorang anggota keluarga kerajaan untuk tinggal di tempat yang kumuh seperti ini. Max mengeluh dalam hati, lalu mencoba menahan diri ketika menyadari ruangan itu dipenuhi perabotan mewah dan aksesori interior. Namun ketika ia teringat Mikhail yang telah membuatnya kesal sejak awal, ia menjadi marah. Bertentangan dengan rumor yang mengatakan bahwa Mikhail menganggap Jubilian sebagai makhluk yang menyusahkan, matanya yang menatap Jubilian diwarnai dengan obsesi yang besar. Ketika tatapan itu mencapai Max, tatapannya menjadi dingin, seolah-olah dia memperingatkannya untuk menjauh dari apa yang menjadi miliknya. Beraninya dia menatapku seperti itu. Mata Max dipenuhi amarah saat dia mengingat apa yang dikatakan Fresia. "Saya dengar Lady Floyen sangat menyukai Sir Mikhail. Orang-orang bilang dia mengejarnya tanpa peduli dengan reputasinya. Dalam beberapa hal, untungnya mereka sudah berpisah." Max mulai mondar-mandir di dalam ruangan itu karena tiba-tiba ia merasa kesal dan gelisah. Pada saat itu, sebuah jendela menarik perhatiannya. Jendela itu tampak cukup besar untuk digunakan seseorang untuk masuk dan keluar ruangan. Max teringat apa yang dibisikkan Jubilian kepadanya agar dia tidak membuat masalah. Tetapi dia mengabaikan kata-katanya dan membuka jendela itu. Aku tidak bisa hanya duduk diam di sini. "Lady Veronica, maukah kau pergi keluar bersamaku suatu saat nanti?" "Ya ampun, tentu saja. Aku ingin sekali. Kapan kita akan pergi?" "Kita putuskan setelah melihat kapan kita berdua punya waktu untuk bertemu." Mikhail yang sedang berbicara dengan Veronica melirik ke arah Jubilian. Sekarang sudah waktunya baginya untuk bereaksi. Anehnya, Jubilian tidak lagi meliriknya dan hanya diam-diam meminum tehnya. "Veronica, ada sesuatu di sini." Iya, terima kasih." Veronica tersipu sementara Mikhail tersenyum padanya. Kemudian dia menoleh lagi ke Jubilian dan sedikit menyipitkan matanya. Aneh sekali. Meskipun dia sudah melakukan lebih dari cukup untuk bisa membuat Jubilian melakukan keributan besar, Jubilian tidak menunjukkan reaksi apapun.
Kenapa? Kenapa dia tidak menatapku? Mikhail merasa amarahnya membara karena sikap acuh tak acuh Jubilian. Dia memberikan perhatian kepada rakyat jelata seperti pria itu, tapi tidak kepadaku. Rasa kesal mulai menguasai dirinya. Oh, aku ingin mengusulkan satu hal lagi. Rose angkat bicara. Wajahnya memerah karena perhatian yang diberikan para anggota pesta teh saat mereka menoleh ke arahnya serempak. Sebenarnya tidak terlalu penting, tapi aku ingin mengundang Lady Florian untuk menjadi anggota baru pesta mencicipi teh kita. Aku ingin meminta pendapat kalian tentang ini. Apa pendapat kalian semua? Begitu dia selesai berbicara, dua wanita lainnya pun angkat bicara dengan penuh semangat. Ya ampun, aku akan sangat senang jika dia bergabung, kata salah seorang. Aku juga, seru yang lainnya. Karena Jubilian telah memberitahu mereka dari toko pakaian mana dia memesan gaun putihnya, mereka memandangnya dengan pandangan positif. Mendengar jawaban mereka, ada sedikit perubahan di wajah Jubilian yang tetap diam sampai sekarang. Oh, aku... Mikhail yang telah melihat ekspresi ini beberapa kali dapat mengetahui apa yang dipikirkannya. Meskipun itu adalah wajah yang menunjukkan rasa malu dan canggung, itu dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah ekspresi yang sangat ingin dilihat Mikhail lagi. Kenapa dia menunjukkan wajah seperti itu kepada wanita-wanita seperti mereka, tapi bukan kepadaku? Diliputi rasa hancur, Mikhail menatap Jubilian dengan tatapan kosong. Aku tidak setuju. Sebuah suara berbicara pada saat itu yang menyebabkan senyum tipis di wajah Jubilian menghilang. Mikhail yang menyaksikan perubahan itu merasakan hatinya sakit. Dia selalu seperti itu saat aku bersikap dingin padanya juga. Menyadari hal ini, Mikhail merasa marah pada Veronica karena menentangnya. Wanita tidak berguna ini. Namun Veronica melanjutkan berbicara seolah-olah dia tidak menyadari tatapan tajam Mikhail. Aku tidak menentangnya tanpa alasan. Kita punya persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa bergabung. Tampak yakin, para anggota menganggukkan kepala. Ya, itu fakta yang tidak dapat disangkal. Oh benar, kita memutuskan hal itu saat pertama kali membentuk grup ini. Rose mendesah. Lady Florian, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi sebelum Anda dapat bergabung. Mendengar kata-kata itu, Jubilian menjawab seolah tidak ada yang salah. Oh iya, tidak ada yang bisa dilakukan jika aku tidak memenuhi syarat. Kau tidak perlu khawatir. Mikhail merasakan deja vu mendengar kata-katanya yang tenang. Mikhail membuka mulutnya tanpa berpikir. Menurutku, lebih baik kamu mendengar persyaratannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mata Jubilian sedikit bergetar saat mendengar kata-katanya. Melihat ekspresinya, Mikhail tersenyum puas. Merasa sangat gugup, aku menatap tajam ke arah Mikhail. Tunggu, kenapa orang itu ikut campur dalam urusan orang lain? Tentu saja, aku senang ketika diundang untuk bergabung dengan kelompok itu. Ini adalah pertama kalinya sebagai Jubilian, aku menerima niat baik dari para bangsawan seusiaku. Namun, karena situasiku, aku tidak bisa sepenuhnya menikmati kebaikan mereka. Saat ini, aku berada dalam situasi di mana aku bisa dikeluarkan kapan saja dari kelompok ini. Setelah memutuskan untuk menolak tawaran itu, aku menunggu Rose bicara ketika sesuatu menarik perhatianku. Kapan dia keluar? Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku telah meminta Max untuk menungguku dengan tenang. Tetapi sekarang dia menatapku dari atas pohon. Aku merasa tercekik oleh pemandangan seperti itu. Jika orang-orang di sini juga memperhatikannya, itu akan menjadi akhir hidupku. Max saat ini berpura-pura menjadi kekasihku. Jika orang lain mengetahui bahwa dia memanjat pohon untuk mengintip jamuan makan, ayahku pasti akan berkata, apakah kamu akan terus berkencan dengan pria tidak sopan itu? Akan lebih baik bagimu untuk menikah dengan putra mahkota. Sambil memikirkan bagaimana hidupku akan berakhir, aku menarik nafas dalam-dalam. Lady Florian, apakah Anda mendengar apa yang aku katakan tadi? Tanya Rose. Aku mengangguk pada pertanyaan Rose. Tentu saja. Oh, jadi kamu setuju dengan persyaratannya? Iya. Rose dan para wanita bangsawan lainnya tersenyum cerah mendengar jawabanku. Wah, aku akan menantikannya.
begitu juga aku. Aku penasaran teh spesial apa yang akan kamu buat. Teh apa? Aku tercengang mendengar ucapan mereka. Rose yang duduk di sebelahku tersenyum manis. Aku akan menantikannya, bisiknya. Menantikan apa? Tanyaku tanpa berpikir 2 kali. Pesta teh dengan teh spesialmu, jawabnya sambil tertawa seolah mengira aku bercanda. Aku mendesah mendengar kata-katanya, lalu menatap tajam ke pohon tempat Max berada. Aku tidak yakin apakah aku beruntung atau tidak saat melihat dia menghilang di depan mataku. Aku akan bicara padanya nanti, putusku. Pada saat itu, Mikhail bangkit dari tempat duduknya. Aku akan menghirup udara segar, katanya. Aku bisa melihat Lady Terence berdiri untuk mengikutinya. Oh, aku juga. Tetapi Rose memanggilnya. Veronica, bukankah seharusnya kamu yang menentukan tanggal untuk pesta teh kita berikutnya? Sambil mengerutkan kening, Lady Terence duduk kembali. Sial, baiklah. Aku merasa lega karena semuanya berjalan lancar, tetapi mendesah ketika aku memikirkan Max lagi. Hubungan kontrak ini akan baik-baik saja kan? Lady Florian, seru sebuah suara kesal. Kenapa Anda mendesah setelah melihatku? Aku mendongak dan melihat Lady Terence menatapku. Oh, aku bukan orang yang suka ikut campur. Keselamatanku adalah yang utama dan prinsipku adalah setiap orang harus menjaga diri mereka sendiri. Namun melihat bagaimana ekspresinya mirip dengan wajah-wajah yang pernah kubuat sebelumnya, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku marah. Aku mengaku. Apa? Tanyanya seolah-olah aku mengatakan sesuatu yang konyol. Tidak ada jalan mundur sekarang. Aku juga sering diabaikan, kataku. Siapa yang kau bilang diabaikan? Dia berdiri dengan gemetar. Wajar saja jika dia tidak mengakuinya. Aku mengakui perasaannya karena dulu aku seperti dia. Maafkan aku karena membuatmu tidak nyaman. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa buruk. Dia terus melotot padaku saat aku meminta maaf. Jika aku tinggal di sini lebih lama, aku hanya akan semakin menyakitinya. Sesuai janji, aku akan menjadi tuan rumah pesta teh berikutnya. Namun, jika kamu merasa tertekan untuk ikut serta, kamu tidak perlu datang. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku meninggalkan ruangan. Ayah, aku tidak mau menikah. Mempersembahkan Jubilian. Kenapa kamu ramah pada semua orang kecuali aku? Ini curang. Kamu bilang kamu hanya mencintaiku. Pengkhianat. Jubilian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mikhail yang malang. Biar ku bantu masalahmu itu. Pikiranmu akan waras kembali jika kita bertarung. Ini memang hal yang sudah pasti, bahwasanya tikus tidak bisa mengajari kucing. Seandainya kucing itu menurut, tidak memakan si tikus dan perhatian padanya, itu berarti si kucing sudah jatuh hati pada si tikus. Seekor tikus tidak bisa mengajari seekor kucing. Nantikan episode selanjutnya ya.